أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Guru-guru yang saya muliakan dan sahabat-sahabat santri yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, mungkin sudah familiar ya, sudah sering teman-teman dengar tentang bagaimana perjuangan ulama salafus salih terdahulu ya, orang-orang salih terdahulu, para ulama terdahulu menuntut ilmu ya, bagaimana perjuangan ulama-ulama ahli hadis mengejar sanad ya. Mungkin sudah familiar. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kembali saja, mungkin pasti sudah pernah dengar, tapi ini terkhususnya untuk menjadi pengingat ya bagi diri saya sendiri ya. Jadi saya menyimak salah satu kajian kitab Adab Penuntut Ilmu karangan Syekh As-Sadhan kalau tidak salah namanya. Di bab muqaddimah beliau menjelaskan tentang keutamaan penuntut ilmu ya. Nah, kemudian dikisahkan kisah salah seorang ulama ahli hadis yang untuk mencari satu sanad hadis saja harus menempuh perjalanan yang sangat jauh ya, selama 1 bulan penuh ya. Disebutkan bernama Syu'bah bin Al-Hajjaj kalau tidak salah namanya. Syu'bah bin Al-Hajjaj ini, kalau teman-teman ya, mungkin ada, jangan sampai terbalik gitu ya, kita menuntut ilmu untuk beli mobil gitu ya, belajar satu ilmu supaya bisa mencari harta. Jadi sebagaimana sering disampaikan oleh guru kita Syekhul, jangan sampai terbalik. Yang benar adalah kita menggunakan bekal untuk amal solih, bukan kita beramal solih untuk mencari bekal ya. Ini kan terbalik. Bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an membeli unta, kemudian menyiapkan bekal menempuh perjalanan jauh ke Syam selama 1 bulan penuh gitu. Jadi untanya dia beli sendiri, bekalnya dia siapkan sendiri, dia pergi sendiri gitu untuk mencari satu hadis saja. Nah, ini ketika mendengarkan kisah ini, yang terutama diri saya sendiri merasa sangat tersindir gitu ya. Terutama kayak ya mau menyiapkan kultum kayak gini, ketika ada tugas kultum ya mencarinya dari YouTube gitu ya, dengerin dari YouTube gitu. Ya mending kalau dengerinnya kajian online live streaming gitu, live gitu ya. Pakai entah itu pakai Zoom atau apa. Ini cuma dengar dari rekaman kajian ya. Bagaimana lah kondisinya ketika kita menyimak kajian lewat rekaman YouTube gitu, atau mendengarkan lewat audio kajian download gitu ya. Ya bisa sambil rebahan ya, pakaian seadanya gitu, sangat jauh dari adab gitu ya. Maka ketika mendengarkan kisah ini kemudian membandingkan ke diri sendiri, oh pantaslah ternyata sampai sekarang di usia segini ya, khususnya saya sendiri masih sedikit ilmu yang dimiliki gitu ya. Dengan ilmu yang sedikit itu pun kan di surah Al-Fatir ya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama ya. Kriteria ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah ya. Tentu kalau pengertian ulama dalam konteks yang lain akan lebih banyak ya. Misalnya ulama fikih berarti orang-orang yang benar-benar berilmu, yang bisa berbicara tentang apa yang diilmuinya gitu. Tentu ini benar-benar harus orang-orang yang bermikir ilmu. Tapi jika kita kembali ke surat Fatir tadi, ulama itu sesungguhnya adalah orang-orang yang ilmunya walaupun entah sedikit, tapi menjadikan ilmu sedikit itu menjadikan ia takut kepada Allah ya. Jadi kembali bercermin ke diri sendiri, sudahlah ilmu sedikit, rasa takut kepada Allah pun sedikit gitu ya. Maka ini menjadi peringatan tersendiri buat diri saya ya. Mungkin karena adab ketika mencari ilmu yang masih kurang, maka ilmu yang didapat sedikit itu pun belum berefek banyak ke akhlak ya, ke tingkah laku segala macam. Ketika mendengarkan ini ya, nyiapin bahan buat kultum, dengerin
YouTube gitu. Pas yang didengerin tentang ini, tentang adab penuntut ilmu, bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu menuntut ilmu, langsung otomatis yang awalnya dengerin HP-nya sambil rebahan itu, langsung otomatis malu gitu, malu sama diri sendiri. Ya sambil duduk gitu, sambil ya kayak pakai kostumnya ya disetel kayak pas benar-benar lagi ikut kajian gitu ya. Walaupun nggak ada yang lihat gitu ya, tapi ya malu lah sama diri sendiri, sama Allah gitu ya. Menuntut ilmu sudahlah kajiannya lewat YouTube, rekaman YouTube, tapi nggak menjaga adab pula gitu. Ini pertama itu ya, kita membandingkan diri kita dengan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka berjuang demi ilmu ya. Yang kedua adalah bagaimana orang-orang terdahulu itu seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sangat tidak nggak perhitungan gitu dengan apapun, mengorbankan segalanya, mengorbankan harta, jiwa, raga, waktu, semuanya demi ilmu ya. Mungkin ini bisa juga kita aplikasikan ke diri kita sendiri ya. Kita di sini sebagai penghafal Quran ya, sudah seberapa besar pengorbanan kita untuk mencari ilmu ya. Karena kalau pepatah orang barat ya, easy come easy goes gitu ya. Ada yang tahu nggak artinya? Easy come easy goes cenah. gak mudah datang, mudah juga perginya gitu ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu tuh gampang gitu ya, ilmu kita gapai, kita raih dengan ya gitu gampang, maka akan mudah juga hilangnya. Begitu juga dengan kalau kita menuntut ilmu itu menempuh perjalanan menuntut ilmu dengan bersusah payah, itu akan lebih nempel juga, lebih susah juga hilangnya gitu ya. Dan lebih susah juga ilmu itu pergi dari kita gitu ya. Nah, terlihatlah dari diri kita ya dengan orang-orang terdahulu, bagaimana orang-orang terdahulu ketika menuntut ilmu hanya untuk satu hadis ya. Jadi Jabir ini akhirnya menempuh perjalanan 1 bulan penuh pergi ke Syam, kemudian setelah sampai di Syam diketahuilah bahwa orang yang meriwayatkan di sini bernama Abdullah bin Unais al-Ansari ya. Kemudian beliau mengetuk pintu rumahnya, kemudian bertanya, katakan kepada Abdullah bahwa aku ingin mendengar bahwa dia mendapatkan satu hadis dari Rasulullah. Aku ingin mendengarkannya langsung. Gitu. Ketika keluar, Abdullahnya langsung tanpa basa-basi. Jadi nggak ngobrol kemana-mana dulu, nggak basa-basi dulu. Oh, kamu dari 1 bulan dari ini apa aja pengalaman di jalan gimana gitu, macet nggak segala macam. Tapi langsung to the point ya, langsung begitu bertemu langsung bertanya, langsung menyampaikan maksudnya. Aku mendengarkan bahwa aku mendengar kabar bahwa engkau menerima hadis dari Rasulullah tentang kezaliman ya. Kemudian disampaikanlah hadisnya gitu. Ya. Kemudian pulang lagi. Hanya untuk mendengarkan satu hadis itu saja adalah menempuh perjalanan jauh selama 1 bulan ya. Mengorbankan harta, membeli unta, berbekalan untuk perjalanan selama 1 bulan yang begitu perjuangan yang luar biasa ya. Maka kita jadikan ini sebagai motivasi buat diri kita dalam menuntut ilmu, karena kita tentu ingin kita kalau keutamaan penuntut ilmu teman-teman juga sudah tahu ya, sudah banyak dibahas di kajian-kajian At-Tibyan, kajian-kajian Ta'limul Muta'allim bagaimana keutamaan penuntut ilmu ya. Sampai dikatakan dari Ibnul Qayyim bahwa kalaulah disampaikan keutamaan penuntut ilmu itu, bahwa iming-iming bagi penuntut ilmu itu hanyalah bahwa dia akan dekat sama Allah, itu aja, nggak ada iming-iming yang lain, maka itu sudah cukup ya. Bahwa iming-iming penuntut ilmu itu supaya bisa dekat dengan Allah, maka nggak perlu iming-iming yang lain, nggak perlu disampaikan segala macam keutamaan yang lain. Ya, apalagi sampai diiming-iming dengan kehidupan dunia gitu ya. Karena cukuplah dekat dengan Allah menjadi motivasi bagi kita untuk terus berjuang menuntut ilmu gitu. Ya mungkin itu saja ya, karena dari kisah bagaimana orang-orang saleh terdahulu mencari riwayat hadis, mencari jalur sanad hadis ya, supaya laula sanad gitu ya, perkataannya laula sanad faqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad ya, karena ulama terdahulu yang benar-benar meneliti jalur kesahihan sanad hadis gitu, maka setiap orang siapapun akan mengatakan apapun yang dia mau gitu ya. Nah, ini juga menjadi pengingat buat diri saya sendiri bahwa kalau memang kurang ilmu jangan berbicara terlalu lama, maka saya tidak akan berbicara terlalu lama di sini.
takut nanti kalau berbicara terlalu lama sisanya hanyalah perkataan yang sia-sia ya. Maka saya akhiri ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya, khususnya buat diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.